Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kami mau ngobrol-ngobrol seputar OSIS dan MPK di Sekolah SMA Yupetek 1 Tangerang. Kami perwakilan dari kelas 10-3. Saya Orang Mayuri Putri dan teman saya Chelsea Ataya. Nah, tapi kita nggak sendirian karena di sini udah ada. Boleh diperkenalkan, Kak? Iya, nama saya Filman Arvan Wicaksono, dipanggil aja Filman. Saya Ketua OSIS SMA Yupetek 1 Tangerang. Oke, langsung aja kita ke pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama, berhubung posisi kakak nanti akan tergantikan oleh kandidat yang akan terpilih nanti, menurut kakak seberapa penting posisi itu buat kegiatan pribadi dan organisasi? Oke, mungkin saya jawabnya untuk kepentingan organisasi dulu ya. Oke, posisi untuk kepentingan organisasi. Posisi itu benar-benar penting karena dengan adanya posisi, maka pembagian tugas menjadi lebih jelas tentunya. Dan juga untuk kepentingan pribadi ya. Tentunya penting juga karena untuk kepentingan pribadi ini bisa menambah pengalaman bagi pelakunya. Tentunya yang berhubungan dengan posisi yang sedang didudukinya. Itu saja. Ada lagi? Keren ya. Oke, ke pertanyaan kedua ya Kak. Saat pemilihan kemarin, apakah kakak terlibat nih dalam pemilihan kandidatnya? Dan kalau terlibat, kira-kira kriteria apa sih yang menurut kakak cocok atau bakal terpilih menjadi ketua OSIS dan calon ketua OSIS di sekolah ini? Kalau untuk terlibat atau enggaknya, ya tentu terlibat karena yang ikut pemilihan ini kan seluruh siswa-siswi SMA Yupetek 1 ya. Dan juga untuk kriteria saya cuma 2 sih. Maaf, 3. Yakni yang pertama tanggung jawab, yang kedua amanah, dan yang terakhir komunikasi yang baik. Seorang pemimpin itu komunikasinya harus baik, kalau enggak udah miskom semua organisasinya. Gitu. Oke, baik-baik. Masuk ke pertanyaan terakhir nih guys, kesan dan pesan kakak selama menjadi ketua OSIS. Kalau untuk kesannya ya banyak suka dan dukanya tentunya. Dan juga untuk pesannya, untuk siapa nih pesannya? Semuanya. Ya mungkin murid-murid di sekolah yang selama kakak masih menjabat gitu. Oh iya, pesannya ya semoga Yupetek menjadi lebih baik lagi ke depannya, khususnya sama Yupetek 1 ini. Terus juga semangat terus buat semuanya. Terus juga untuk ketua selanjutnya juga kali ya, nggak apa-apa. Ya jadilah pemimpin yang bertanggung jawab dan amanah. Tuh, udah sih cukup. Terima kasih Kak atas jawabannya yang sangat berkesan. Mungkin sekian dari kami dari 10-3. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, anak-anak yang hebat, anak-anak yang dalam hal ini menjadi anak dari kurikulum sekolah penggerak, di mana SMA Yupetek 1 Tangerang berdasarkan SK Menteri Pendidikan nomor 1177 M tahun 2020 telah dipilih menjadi sekolah penggerak. Fokus dari sekolah penggerak adalah student centris, jadi pembelajaran yang dipusatkan kepada anak. Salah satu dari keuntungan menjadi sekolah penggerak adalah pembelajaran yang membebaskan kepada anak untuk bernalar kritis, sehingga wujudnya salah satunya adalah penilaian proyek profil pelajar Pancasila, sehingga anak-anak diberi kebebasan untuk bisa memberikan atau menghasilkan proyek sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Anak-anak yang saya sayangi, pada penilaian proyek profil pelajar Pancasila kita sudah yang kedua. Yang pertama adalah temanya kearifan lokal, yaitu kita santunan anak yatim piatu. Dan yang kedua ini adalah suara demokrasi. Anak-anak dalam suara demokrasi ini lebih diberi kebebasan untuk bergotong royong, bernalar kritis, kreatif dan mandiri, sehingga nanti bisa menghasilkan penilaian profil proyek Pancasila yang lebih hebat lagi. Harapan saya dengan penilaian yang seperti ini Anda menghasilkan
hasil proyek yang bagus, dan nanti dari sekolah akan memberikan reward sesuai dengan yang Anda hasilkan. Terima kasih. Moga-moga ini sangat bermanfaat dan selalu semangat. Kita sebagai sekolah penggerak harus maju terus dan semangat terus sehingga anak-anak menjadi pemimpin bangsa ini dengan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Cika Kanahaya dari kelas 11 IPS 3 sebagai calon ketua MPK kandidat nomor urut 1 periode 2021-2020. Perkenalkan, nama saya Devin Ramata Yusuf dari kelas 11 IPA 1 sebagai calon ketua MPK kandidat nomor urut 2 periode 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Fiora Liza Armevia dari kelas 11 IPS 4, calon ketua MPK kandidat nomor urut 3 periode 2021-2022. Aku Abian Farasadilano dari kelas 11 IPA 4 sebagai calon ketua OSIS kandidat nomor 1 periode 2021-2022. Nama saya Salsabiani Fitri dari kelas 16 sebagai calon wakil ketua OSIS kandidat nomor 1 periode 2021-2022. Halo semua, perkenalkan nama saya Yasir Rahman dari kelas 11 IPA 4 sebagai calon ketua OSIS periode 2021-2022. Halo semua, perkenalkan nama saya Syaban Aku Firdaus dari kelas 22 sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Ya, perkenalkan nama saya Ananda Rufki dari kelas 11 IPA 1 calon ketua OSIS periode 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Al-Haki Abdam dari kelas 12 calon wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Pertanyaan yang pertama, seberapa jauh kakak tahu tentang sekolah ini dan kontribusi apa yang bakal dilakukan nanti jika akan kepilih? Kalau dari saya, untuk sejauh ini saya hanya paham tentang Yupentek ini hanya beberapa doang karena kondisi situasi yang pandemi seperti ini juga. Dan untuk kontribusi mungkin tenaga, ide-ide untuk melaksanakan proker dan juga waktu yang cukup banyak untuk OSIS SMA Yupentek Tangerang. Sejauh ini sih yang saya paham tentang sekolah ini mungkin tentang peraturan-peraturannya, terus tentang murid-muridnya, gimana karakter-karakter muridnya di sini, gimana mereka paham berkontribusi terhadap kegiatan OSIS, itu aja sih. Terus untuk kontribusi apa yang bakal dilakukan mungkin bisa sesuai visi misi saya sih, menampung aspirasi siswa-siswi. Untuk mengenai seberapa jauh saya atau kami paham mengenai SMA Yupentek Tangerang itu, bisa dibilang kami belum segitu pahamnya mengenai Yupentek karena ya sampai sekarang kan masih dalam masa pandemi ya. Terus juga untuk kontribusi tentunya berkaitan dengan visi misi kami juga akan membantu sekolah untuk lebih maju lagi. Sebenarnya kita nggak bisa mengukur seberapa jauh kita tahu tentang SMA Yupentek 1, tapi yang pastinya kita akan berkontribusi untuk menjalankan visi misi kami, yaitu sebagai media penggerak aspirasi siswi dalam mengembangkan potensi-potensi dari para siswa-siswi SMA Yupentek 1. Jadi kita juga bakal membuat proker-proker yang sesuai dengan minat para siswa-siswi untuk lebih bisa mengeluarkan bakat-bakat siswa-siswi dari SMA Yupentek 1 Tangerang. Cukup paham sih tentang Yupentek karena saya kan di sini dari SMP ya. Saya juga udah paham banget nih tata tertibnya, kebiasaannya gitu sih. Terus kontribusi saya ketika jadi ketua, mungkin saya akan menjalankan peran MPK dalam mengawasi kinerja OSIS sama mengawasi dan membantu OSIS dalam melaksanakan program kerjanya. Yang pastinya kita paham tentang SMA Yupentek 1 Kota Tangerang dan kontribusi apa yang kita lakukan kepada sekolah, ya pastinya tenaga dan juga ide-ide untuk proker selanjutnya. Apakah peran siswa atau siswi SMA Yupentek 1 Tangerang berperan penting dalam memberi suara dalam pemilihan Saketos dan Cawaketos kali ini? Itu pasti penting banget sih, karena kan kita bisa kepilih itu kan dari suara-suara siswa-siswi Yupentek ya. Jadi kalau misalnya nggak ada suara dari mereka ya gimana terjadi gitu pemilihan itu. Jadi ya penting. Itu aja penting dong, karena dengan ikut pemilihan berarti kamu sama aja kayak mendukung kinerja OSIS atau MPK. Menurut saya sangat penting karena juga dari siswa-siswi kami dapat menentukan pemimpin mana yang terbaik untuk SMA Yupentek Tangerang ini. Sangat penting karena dari siswa-siswi kami jadi tahu pemimpin yang layak untuk depannya siapa.
peran siswa-siswi dalam memberi suara itu tentu sangat penting ya, bisa dibilang sangat penting. Bahkan satu suara itu penting banget. Karena apa? Karena ya Yupentek ini nanti ditentukan dari suara-suara mereka itu. Jadi kayak nanti pemimpinnya itu bakal gimana itu ditentukan dari suara-suara mereka itu. Menurut kami, siswa-siswa SMA UPTEK 1 Tangerang itu berperan penting sekali dalam memberikan suara terhadap pemilihan dan kandidat-kandidat yang dipilih. Karena dari keputusan mereka nanti milih siapa itu bakal jadi tanggung jawab mereka terhadap pemimpin yang terpilih selanjutnya. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Kak, apakah ada sebuah kalimat yang meyakinkan bahwa kakak ini yang paling layak untuk menjadi ketua MPK selanjutnya? Untuk semuanya jangan lupa pilih nomor 2 ya. Nomor 2 selalu di hati, karena yang di hati ada di nomor 2. Jalan-jalan ke Telaga, membeli makan seadanya. Jangan lupa pilih kandidat nomor 3, karena kalau kandidat nomor 3 tiada duanya. Jalan-jalan ke Surabaya. Sambil makan kue putu. Jangan bingung pilih yang mana. Pilih kandidat 1 dijamin makin maju. Jalan-jalan ke Telaga, membeli makan seadanya. Yuk pilih kandidat nomor 3 karena kandidat nomor 3 nggak ada duanya. Untuk semuanya jangan lupa pilih nomor 2, Nomor 2 selalu di hati, karena yang di hati ada di nomor. Jalan ke Surabaya sambil makan kue putu. Jangan bingung pilih yang mana, pilih kandidat 1 dijamin makin maju. Oke, mungkin sekian dulu dari kelas 10-3. Sampai jumpa lagi.